Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zarfaran Satrina dengan NIM 24070160063. Di sini saya akan membahas sedikit tentang artikel yang berjudul Kematangan Emosi pada Individu Dewasa Awal yang Dibesarkan dengan Pola Asuh Orang Tua Permisif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses kematangan emosi individu dewasa awal dengan latar belakang pola asuh orang tua permisif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada 4 individu dewasa awal. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pola asuh permisif? Pola asuh permisif ditandai dengan kurangnya batasan, tuntutan, dan kontrol dari orang tua serta komunikasi yang kurang efektif. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini cenderung mengalami kesulitan dalam pengelolaan emosi, pengambilan keputusan, dan perkembangan tanggung jawab dirinya sendiri. Selain itu, pola asuh permisif memiliki ciri-ciri, yaitu minim aturan, batasan, dan pengawasan, yang dapat mengakibatkan anak tumbuh tanpa batasan, cenderung impulsif, dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada dimensi kematangan emosi. Yang pertama, kontrol emosi, yaitu kemampuan mengekspresikan emosi secara tepat. Yang kedua, pemahaman diri, yaitu menerima diri dan belajar dari pengalaman. Yang ketiga, fungsi kritis mental, yaitu dengan cara mandiri, rasional, dan mampu menghadapi masalah yang sedang dialami. Dampak negatif dari pola asuh ini adalah yang pertama, sulit mengelola emosi, seperti mood swing, marah, dan overthinking. Yang kedua, pemahaman diri berkembang dari luar keluarga, seperti teman dan pengalaman. Yang ketiga, cenderung menghindari konflik dan kesulitan mengambil keputusan. Sedangkan dampak positifnya adalah memicu pencarian jati diri dan kemandirian melalui pengalaman hidup, serta pengembangan fungsi kritis mental jika didukung dari lingkungan luar. Temuan dari artikel ini sangat relevan dengan teori psikologi perkembangan, khususnya teori Erik Erikson tentang perkembangan psikososial. Pada masa dewasa awal adalah proses pembentukan identitas dan kemandirian. Yang kedua, menurut Baumrind tentang tipe-tipe pola asuh sangat memengaruhi perkembangan emosi dan kepribadian anak hingga dewasa. Pola asuh yang permisif seringkali menghasilkan individu yang kurang mampu mengontrol diri dan kurangnya bertanggung jawab. Selain itu, teori Harlock menegaskan bahwa kematangan emosi tidak hanya dipengaruhi oleh usia saja, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan lingkungan termasuk pola asuh orang tuanya. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu seorang individu dewasa awal yang sejak kecil dibesarkan dengan pola asuh permisif. Misalnya, orang tua yang selalu memenuhi keinginan anak tanpa batasan dan jarang memberikan konsekuensi atas perilaku negatifnya, seperti mengalami kesulitan dalam mengelola emosi ketika menghadapi tekanan di tempat kerja. Ia mudah marah atau merasakan frustasi ketika menghadapi kegagalan dan cenderung menyalahkan lingkungan sekitar daripada mencari solusi. Namun, individu ini juga dapat mengembangkan fungsi kritis mental dengan baik jika ia memiliki pengalaman dan dukungan dari lingkungan luar keluarga, seperti teman atau mentor di lingkungan kerjanya yang membantu proses refleksi diri dan pengambilan keputusan yang lebih rasional. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa pentingnya pola asuh orang tua dalam membentuk kematangan emosi individu dan mendukung teori-teori utama dalam psikologi perkembangan mengenai pentingnya interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam proses perkembangan emosi dan kepribadian pada masa dewasa awal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.